Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini, di mana waktu-waktu yang lampau sudah Tuhan pimpin. Dan kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, akan memberkati selanjutnya di dalam seminar hari ini. Berkati hamba-Mu yang hina dan yang lemah. Beri kekuatan jasmania dan semangat serta pikiran, sehingga dengan lincah boleh menyatakan kehendak mengenai Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mengenai Allah Tritunggal banyak bijaksana yang kita boleh mempaparkan untuk membuat orang lebih mengerti. Memang tidak bisa mengerti. Bahkan ada pendeta yang bilang, waktu engkau ngerti, pasti ngertinya sudah salah. Karena ini adalah hanya melampaui kemungkinan kita mengerti. Kalimat itu saya terima. Karena saya sudah bicarakan supra-rasional. Karena supra-rasional maka pasti melebihi dari rasional. Sehingga kalau engkau tidak mengerti, itu lumrah. Tapi mengertilah. Kenapa engkau tidak mengerti? Itu pengertian lebih dasar daripada mengerti secara rasio. Karena justru saya mengerti. Mengerti apa? Mengerti bahwa saya ini kurang. Sehingga saya tidak mungkin mengerti tuntas. Mengerti bahwa saya tidak bisa mengerti. Itu semacam pengertian. Paulus berkata tentang kasih Allah. Dia memakai istilah supaya kamu mengerti bahwa yang kamu pahami adalah hal yang melampaui kemungkinan kamu bisa paham. Ya, ini 3 istilah. You understand. What you understand is what you cannot understand. You understand. What you understand is supra reasoning and supra understanding. Nah, ini 3 ini sama dengan apa yang dikatakan oleh John Locke. Supra rational things. Nah, saudara-saudara, saya diberikan tugas oleh Tuhan mengkhotbahkan yang sulit sekali dengan kalimat-kalimat yang paling sederhana. Sehingga pendengar tidak takut dan tidak lari daripada bertemu dengan doktrin-doktrin yang susah. Karena ini tugas saya, maka seumur hidup saya kecimpung di dalam membuat doktrin yang susah itu mungkin dimengerti dengan dasar oleh orang-orang Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya harus membuat sesuatu pengertian untuk semua umum supaya imannya tidak dibuang. Tuhan memberkati kita masing-masing. Jikalau kita memakai lagi banyak cara untuk mengerti Tritunggal. Nah, saya akan memberikan 2 contoh lagi. 1 yaitu dengan waktu, kedua dengan tempat. Waktu itu terbentuk daripada yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang lalu tidak tahu kemana. Yang akan datang tidak tahu di mana. Yang sekarang kita sedang mengalami. Jadi pertemuan dulu dan sekarang dan yang akan datang berada di dalam posisi keberadaan saya. I am now occupying the past, the present, and the future in my moment. Di dalam momen di mana saya sekarang berada, momen ini menjadi momen yang terus daripada dulu menuju sekarang. Dan momen sekarang ini menjadi titik yang menuju kepada yang akan datang. Dan yang dulu sekarang akan datang bertemu di dalam momen sekarang saya berada. Ini 3 di dalam 1. Demikian saudara-saudara. Saya yang berada di proses waktu. Saya mempunyai pengalaman dulu. Saya mempunyai kemungkinan pengalaman akan datang. Dan sekarang saya berada di titik sekarang. 3 menjadi 1. Di dalam tempat di mana lokasi satu keberadaan. Pasti ada kanan kirinya. Ini satu fase. Kedua, ada 8 belakangnya. Ini 2 fase. Ketiga, ada atas bawahnya. Ini ketiga fase. 3 fase ini bertemu di satu titik keberadaan eksistensi saya. Demikian saudara-saudara. Jadi mengerti Allah Tritunggal, kita harus melompat daripada hanya terkurung oleh satu fase. Kita mengetahui Allah Tritunggal adalah Allah yang sungguh-sungguh berada, sejati dan real. Allah yang bukan Tritunggal adalah Allah
yang sebenarnya tidak ada. Jadi orang yang percaya Allah itu satu adanya, konsepnya betul. Tetapi konsep itu tidak mendatangkan anugerah. Di dalam Yakobus mengatakan, kamu percaya Allah itu esa, kamu betul, tidak salah. Tetapi setan juga percaya Allah ada, tapi dia gentar. Kenapa setan percaya Allah ada tapi gentar? Karena Allah itu tidak ada hubungan dengan anugerah kepada dia. No grace upon him. No relationship with him. He has no part in the grace, in the revelation, in the salvation of God, the Trinity. Sehingga dia percaya ada satu Allah. Tetapi satu Allah itu tidak ada hubungan dengan dia. Akhirnya dia gentar menuju api neraka yang disiapkan bagi dia. Allah Tritunggal bagi banyak agama satu penyuapan hati yang mereka tidak percaya sebagai Allah Tritunggal. Mereka percaya ada satu Allah. Lalu mereka mengharapkan satu hari boleh kembali ke Allah. Harap mudah-mudahan dapat tempat baik di sisi Tuhan. Itu harapan. Siapa yang bisa memberikan jaminan pasti dia dapat. Tidak ada. Sedangkan pendiri agama pun berkata, doakan saya, mudah-mudahan saya boleh mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Hal begini adalah satu hal yang sangat bersifat ilusi, sangat halusinasi, sangat imajinasi. Tapi no certainty, a thinking of no certainty is now floating in your mind. Tapi hal ini bukan daripada Allah yang sejati. Yesus Kristus berkata, where I will be, you also will be there. Di mana aku akan berada, kamu juga akan berada bersama dengan aku. Dan Yesus berkata, because I'm living, so you will be just like me, will live together with me forever. Karena aku hidup, engkau akan sama seperti saya, hidup bersama saya di dalam kekekalan. Jadi keadaan realita, keperwujudan konkret daripada Allah Tritunggal itu boleh kita nikmati. Bukan bayang-bayang, bukan pengharapan, bukan mudah-mudahan, but I am certain because God is here. He sent Jesus Christ to save me, and He is now using Holy Spirit to give comfort to me. I have been regenerated in Christ. I belong to God. Allah Tritunggal adalah Allah yang bekerja. Sekarang saya di dalam sesi yang ketiga, saya akan bicara Allah Tritunggal dari kekekalan sampai sejarah sampai zaman ini. Saudara-saudara, Allah Bapa ada sebelum dunia diciptakan. Allah Anak ada sebelum dunia diciptakan. Allah Roh Kudus ada sebelum dunia diciptakan. Karena Allah adalah Allah, maka Allah itu kekal. Karena Allah adalah kekal, maka Allah tidak ditimbulkan, Allah tidak diperbuat, Allah tidak diciptakan, Allah tidak dijadikan ada dari tidak ada. Allah Bapa kekal adanya, Allah Anak kekal adanya, Allah Roh Kudus kekal adanya. Merekalah yang menjadi Allah Esa yang mencipta segala sesuatu. Maka Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bukan hasil ciptaan. Jadi mereka mempunyai kekekalan pada diri, mempunyai kekekalan tanpa mula, mempunyai kekekalan tanpa akhir. No beginning, no ending. That is God. Only God is eternal. Only God has no beginning, no ending. Engkau mengatakan Yesus dilahirkan oleh Allah Bapa. The only begotten Son adalah monogini, satu-satu yang dilahirkan. Kalau begini berarti sebelum Yesus dilahirkan kan tidak ada. Yesus dilahirkan baru ada. Lalu setelah dilahirkan ada kekekalan yang diberikan kepada dia, maka dia ada terus sampai selama-lamanya. No, Yesus dilahirkan tidak berarti sebelum dilahirkan dia tidak ada. Yesus dilahirkan berarti dia keluar dari Bapa dan menjadi sesuatu yang dihasilkan oleh kehadiran daripada Bapa. Apa artinya kehadiran daripada Bapa?
Bapa kekal, maka kelahiran Yesus juga di dalam kekekalan. Karena Yesus juga kekal, adanya Allah. So di dalam hal ini seorang Bapa gereja mengatakan ini adalah sesuatu eternal generation. Dilahirkan di dalam kekekalan sebelum adanya waktu, sebelum diciptakannya tempat, sebelum diciptakan segala benda dan segala makhluk atau hidup yang lain. Allah yang kekal, di dalam kekal melahirkan Kristus menjadi anak Allah yang tunggal. Saudara-saudara, di dalam hal ini saya mau tanya, sebelum Yesus lahir di mana? Sebelum Yesus lahir di dalam Bapa, dan dia bersatu dengan Bapa. Itu sebab di dalam Yohanes pasal 1 mengatakan dari semula adalah firman. Dia bukan dari permulaan dunia dicipta. Permulaan dicipta itu in the beginning of the created world. Tapi in the beginning of everything, more than the created world, is the beginning of God. Dari semula. Ini semula lain dengan kalimat in the beginning di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian, the beginning is the beginning of creation. Tetapi Yohanes pasal 1, in the beginning, at the beginning of the eternal existing God. Jadi Allah yang kekal, di dalam kekekalan itu dia sudah ada. Dan di dalam kekekalan ada Allah Bapa dan Allah Anak. Tetapi Allah Anak keluar dari Allah Bapa menjadi sesuatu pribadi yang berelasi dengan Allah Bapa di dalam sesuatu kemungkinan yang kita boleh menghadap kepada dia. Dan Roh Kudus juga keluar dari. Bedanya Yesus Kristus, anak Allah yang dilahirkan oleh Allah Bapa, dan Roh Kudus yang bukan dilahirkan oleh Allah Bapa. Mengapa Roh Kudus bukan dilahirkan oleh Allah Bapa? Karena Alkitab mengatakan hono kini, Yesus adalah satu-satunya yang dilahirkan. Sehingga tidak mungkin ada kedua yang dilahirkan lagi. Kalau Yesus yang dilahirkan satu-satunya, maka Roh Kudus tidak dilahirkan. Roh Kudus juga tidak dicipta. Kalau Roh Kudus bukan dilahirkan dan Roh Kudus bukan dicipta, maka Roh Kudus itu pasti ada istilah yang lain atau faktual yang lain yang harus kita tahu. Nah, Alkitab mengatakan yang dicipta bukan Kristus. Yang dicipta juga bukan Roh Kudus. Karena Allah sang pencipta, Allah Bapa sang pencipta, Allah Anak sang pencipta, Allah Roh Kudus sang pencipta. Sehingga Allah Anak tidak dicipta oleh Allah Bapa, Allah Roh Kudus tidak dicipta oleh Allah Bapa dan Allah Anak. Dengan demikian Yesus ya adalah sebelum dunia diciptakan, dia dilahirkan dari Bapa. Lalu Roh Kudus keluar dari Bapa, dilahirkan. Ada proses dari hidup yang melahirkan. Keluar ada proses hidup yang mengutus. Sehingga Yesus dilahirkan oleh Bapa dan Roh Kudus keluar daripada Bapa dan Anak. Ini merupakan sesuatu keajaiban dari Allah Tritunggal waktu kita mengerti dia. Saudara-saudara, Yesus Kristus sebelum dilahirkan oleh Allah Bapa berada di mana? Berada di dalam Allah Bapa. Di dalam hal ini seorang bernama Tiziano dari Italia, dia memberikan contoh lahir sebelum lahir ada di dalam, cipta sebelum dicipta tidak ada di mana. Jadi cipta adalah dari tidak ada menjadikan menjadi ada. Itu namanya cipta. Lahir yang di dalam sekarang keluar dari dalam melalui kelahiran menjadi berada di luarnya dia. Demikian lahir bukan berarti dari tidak ada menjadi ada. Lahir ada berada di dalam sekarang keluar dari dia sehingga berada di luar dia. Sama seperti anak bayi lahir dari ibunya. Sebelum lahir anak bayi ini sudah ada di dalam rahim ibunya. Setelah lahir dia keluar di luar rahim ibunya. Sehingga ibu yang hamil sekarang melahirkan anak. Anak keluar menjadi satu bayi yang berada di luar dia. Dia bisa gendong, dia bisa bimbing,
Ini tadinya di dalam. Maka Tisiano mengatakan, Son generated from Father, just like the light comes from the light. The second light comes out from first light. It is not created, but it is emerged through the begotten activity. Bang Allah Bapa melahirkan Kristus. Sama seperti api obor pertama yang menjadi api satu ini. Tetapi karena api satu ini sekarang akan keluar menjadi api kedua. Jadi api dari pertama ini sekarang keluar menjadi api kedua. Api kedua bukan sesuatu ciptaan baru. Karena sebelum dia ada, dia sudah ada. Sebelum ada di luar, dia ada di dalam. Sebelum ada kita kelihatan, dia ada bersatu. Itu sebab di dalam Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Kalimat kedua, firman beserta Allah. Kalimat ketiga, firman adalah Allah. Semua. Pada mulanya adalah firman. Firman beserta Allah. Firman adalah Allah. Lalu kalimat selanjutnya, segala sesuatu dicipta olehnya. Kalimat selanjutnya lagi, barang apa yang berada, tidak ada satu yang bukan dicipta olehnya. Berarti Allah Bapa mengandung Allah Anak. Seperti terang yang pertama menyimpan terang kedua di dalamnya. Pada waktu terang yang kedua keluar dari terang pertama, tidak berarti dia baru ada. Karena sebelumnya dia sudah ada di dalam itu. Nah, ini lahir dari orang yang di luar melihat. Dia sekarang keluar daripada yang pertama menjadi satu terang, menjadi satu api, menjadi obor independent. Before independent, he was inside, was hidden, conceived in Father. Jadi Allah Anak berasal dari Allah Bapa, lahir keluar dari Allah Bapa, dan sekarang dia menjadi Allah yang kelihatan berpribadi independen, yang di luar daripada Allah. Saudara-saudara, lalu dari Allah Bapa dan Allah Anak, dua-dua ini mempunyai zat yang sama. Keluarlah Allah Roh Kudus. Dan ini bukan dicipta, juga bukan keluar, tetapi diutus oleh Allah Bapa dan Allah Anak. Dengan demikian Allah Bapa itu Allah, Allah Anak itu Allah, Allah Roh Kudus itu Allah. Setelah tiga, stop, tidak ada yang lain. Suci, suci, suci. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit. Sekarang saya mau tanya satu hal. Kalau Bapa melahirkan anak, saya tanya, Allah Bapa sama Allah Anak, duluan mana yang ada? Jawab. Duluan Bapa ya. Akhirnya sudah lahir, baru adanya anak. Kira-kira begitu kan? Salah. Sudah dengar baik-baik ya. Karena engkau kalau tidak dengar baik-baik, engkau akan seperti guru sekolah minggu dulu. Sembarang ngajar, kira hebat, tetapi menyesatkan. Ya, saudara-saudara, Allah Bapa ada di dalam kekekalan. Lalu di dalam kekekalan, Allah Bapa melahirkan Allah Anak. Lalu Allah Anak dilahirkan oleh Allah Bapa di dalam kekekalan. Sekarang Allah Bapa ada, Allah Anak juga ada. Allah Bapa sama Allah Anak, mana lebih dulu ada? Engkau kalau menjawab, ya pasti Bapa dulu ada, baru ada anak. Karena anak lahir dari Bapa. Lalu saya mau tanya, kalau Bapa lebih dulu ada, dengar ya, kalau Bapa lebih dulu ada, dia bapaknya siapa? Belum ada anak. Dia bapaknya siapa? Tidak ada anak kok. Dia bapak siapa? Tidak bisa jawab kan? Kalau anak belakangan ada, baru jadi anak. Lalu dia anak siapa? Dia anak bapak. Kalau keluar dari dia. Tetapi karena bapak kekal, anak kekal, maka dari kekal adalah Allah, dan dari kekal adalah firman. Firman itu adalah anak.
Dari mula adanya firman. Firman beserta dengan Bapa. Dan firman itu adalah Allah. The word was from beginning existing. And the word was with God. And the word was God. Sehingga kalau Bapa lebih dulu ada, saya mau tanya, dia bapaknya siapa? Belum ada anak. Kalau dia anak lebih dulu ada, dia anak siapa? Belum dilahirkan. Setelah dilahirkan baru ada. Tapi saudara-saudara, Bapa itu ada di dalam kekekalan, anak berada di dalam kekekalan. Itu berarti Bapa yang kekal, di dalam kekal melahirkan anak yang kekal, sehingga Bapa disebut Bapa karena menghadap anak. Anak disebut anak karena menghadap Bapa. Jikalau tidak ada Bapa, tidak ada anak. Jikalau tidak ada anak, tidak ada Bapa. Keberadaan Bapa, keberadaan anak, diam kekekalan, maka tidak boleh tanya duluan mana, karena sama-sama di dalam kekekalan. Nah saudara-saudara, itu sebab pada waktu Yesus firman menjadi apa? Menjadi daging. Word became flesh. Allah menjadi manusia. Manusia yang berdaging dan berdarah. Ini manusia yang berdaging dan darah. Ini adalah orang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus hidup di dunia, mewakili Tuhan Allah, menjadi representative of God, sehingga mengatakan, when you see me, you are not seeing me, you are seeing the one who sent me. When you believe in me, you are not believing in me, you are believing in the one who sent me. Jadi dia wakil Allah Bapa. Dia adalah Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging. Maka dia bersifat ilahi dan bersifat manusia. Kedua sifat ini yang berada di dalam satu pribadi, Allah menjadi daging. Ini disebut pengantara. Ini disebut juru selamat. Ini disebut Immanuel. Allah beserta kita semua. Firman beserta Allah semua. Firman menjadi manusia. Firman beserta saya. Wah, ini ajaran dalam sekali dan penting sekali. Karena inilah penghiburan manusia terbesar. The everlasting God, the Word who was God and who was with God, became man. Who was with me, who became man. And he stand in between God and man to be the only mediator, the only redeemer, the only savior between God and man. Jadi ini adalah keajaiban firman Tuhan. Firman itu Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Sehingga di dalam firman itu mempunyai sifat ilahi dan mempunyai sifat manusia. Dia menjadi Allah yang bertubuh manusia. Dia menjadi Allah yang hidup di tengah-tengah kita. Yang tadinya sebelum inkarnasi, firman beserta Allah. Setelah berinkarnasi, firman beserta kita semua. Sebelum inkarnasi, firman beserta Allah. Setelah inkarnasi, firman beserta kita. Karena apa? Karena dia adalah Allah menjadi manusia. Dan saudara perhatikan, waktu Yesus di surga, dia adalah image of God. Waktu Yesus datang menjadi manusia, dia adalah similar with us. Jadi dia sama seperti kita, mirip kita. Dia adalah Allah, dia menjadi manusia yang seperti kita. Dan dia mempunyai rupa asli dari Allah dan menjadi rupa asli untuk kita. Rupa asli dari Allah, the original image and the likeness of God. When he became man, he became the example of the image of likeness for man. Jadi Allah yang menjadi manusia datang ke dunia menjadi wakil Allah dan teladan manusia. Semua 1, 2, 3 menjadi
wakil Allah dan menjadi teladan manusia. Yesus berkata, lihatlah sayalah menyatakan Allah. Yang lihat saya bukan lihat saya, dia lihat kepada yang mengutus saya. Yang percaya kepada saya bukan percaya kepada saya, percaya kepada yang utus saya. Tapi dia mengatakan, akulah teladanmu, ikutlah teladanku, pikullah kukku, dan belajar daripada teladan aku. I am your example, I am your leader. Learn from me, bear my yoke, and take my yoke, bear my burden. My burden is light. Learn from me, I am your example. Saya adalah teladanmu, saya ada peta teladan Allah yang datang ke dunia menjadi teladan umat manusia. Inilah pengantara, saudara-saudara. Lalu engkau bilang, you dari Allah, you dari manusia. Saya tidak percaya. Manusia bisa dari Allah. Allah tidak mungkin menjadi manusia. Yang bilang Allah tidak mungkin menjadi manusia kan kamu. Kamu siapa? Kamu boleh menahan, membatas kedaulatan dan kuasa Allah. Allah sendiri ingin menjadi manusia. Siapa berhak melarang dia? Dan Allah dari tidak terbatas mau membatas diri. Siapa boleh menahan dia? The unlimited one limit himself and born to be man. Who can against this one? Who can restrict him? Tidak ada orang bisa menahan dia. Karena yang tidak terbatas rela menjadi terbatas. Ini adalah kerelaan dia. Saudara-saudara, yang tidak terbatas rela membatas diri. Itu mungkin. Yang terbatas ingin menjadi tidak terbatas. Itu tidak mungkin. Itu sebab God became man. It's up to God's sovereignty, of God's willingness, and God's own power to limit himself become man. Tapi man menjadi Allah tidak mungkin. Man is by nature created, limited, polluted, and we have no power to change our relative nature become absolute. To change our limited being become unlimited. Itu sebab Allah mau membatas diri. Ini adalah kerelaan, kesanggupan, dan kehendak Allah sendiri untuk menjadikan juru selamat itu di tengah-tengah kita. Barang siapa yang melihat Yesus hanya manusia saja, itu menghina Allah. Karena engkau mau membuktikan dia manusia gampang. Engkau mau membuktikan dia bukan manusia sulit. Engkau mau membuktikan dia Allah tidak gampang. Tapi engkau mau membuktikan dia bukan Allah tidak mungkin. Empat kalimat ini dengan baik-baik. You want to limit Christ and say he is only a human being. You can see like that. But you say he is the only human being. He is no possible to be God. You cannot do it. Karena dia telah menyatakan kuasa ilahi, pekerjaan ilahi, kata ilahi, kemuliaan ilahi, kekekalan ilahi di dalam diri manusia yang sementara. These 5 things, he shows the nature of unlimited God. He shows the power of unlimited God. He shows the wisdom of unlimited God. He shows the possibility and the work of unlimited God. All these things manifest he is God. Saudara-saudara, mau membuktikan Yesus bukan manusia itu sulit. Karena dia berdaging, berdarah. Dia bisa lelah. Dia bisa letih. Dia bisa makan. Dia bisa minum. Dia bisa lapar. Dia bisa tidur. Dia bisa letih. Di dalam satu tempat dia mengasuh. Ini membuktikan dia adalah real man. Yesus adalah manusia. Tapi membuktikan Yesus bukan Allah, itu tidak kemungkinan. Karena dari perkataan, kuasa, kemuliaan, pekerjaan telah menyatakan dia mempunyai keadaan tidak terbatas. Ini semua tercantum di dalam Alkitab. Barang siapa
yang mau hanya memperlakukan Yesus sebagai manusia biasa, dia akan akhirnya buntu jalan, kecewa. Barang siapa akan mempersamakan pendiri agama menjadi Allah, mereka akan lebih sulit keluar dari buntunya jalan dan memutlakkan diri di dalam kurungan. Karena semua manusia berdosa kecuali Kristus. Sifat ilahi, suci, adil ada hanya pada Dia. Kuasa ilahi melakukan mujizat, mengalami semua kuasa melampaui alam semesta hanya pada Dia. Kalimat yang tidak mempunyai keterbatasan daripada kebudayaan dan konsep manusia hanya ada pada Dia. Kuasa ilahi ada pada Dia. Pekerjaan ilahi ada pada Dia. Kemuliaan ilahi ada pada Dia. Dan Dia menyatakan Dia adalah Allah. Saudara-saudara, kecuali engkau mengaku Yesus dalam sejarah adalah Allah, engkau tidak ada kemungkinan melarikan diri daripada fakta ini. Saudara-saudara, kita mulai dari pertama. Yesus berkata bersifat ilahi. Dia bukan kata-kata manusia, Dia kata-kata Allah. Kalau seorang berkata, saya ambasador Jerman, lalu engkau mengatakan, silakan bicara Jerman. Dia bilang, tidak bisa, saya bicara Sunda. Engkau bilang, hah? Kamu duta besar Jerman, tidak bisa ngomong Jerman, hanya bisa bicara Sunda. Engkau salah, engkau sombong, engkau merebut kemuliaan daripada bangsa Jerman. Kan engkau mengatakan, I am the ambassador from Germany. Please say something German to me. No, I cannot say. I only speak in Sunda. Engkau mengatakan forgery. Ini palsu. Ini faking. Ini memalsukan Jerman. Saya tidak percaya. Saudara-saudara, dalil ini ambil dari mana? Dari Injil Yohanes pasal 3. Yang dari atas bicara bahasa atas. Yang dari bumi bicara bahasa bumi. Jikalau seseorang adalah dari surga, perkataan-perkataan surgawi itu keluar dari mulutnya. Tapi kalau seorang yang bukan dari surga, tak mungkin mengatakan satu kalimat yang bersifat surgawi. Saudara-saudara, ini sudah ditanam sebagai satu bibit untuk apologetika orang Kristen yang sederhana. Melalui prinsip ini kita mengaku Yesus Allah. Saudara-saudara, dari mana mengetahui dengan kalimat Yesus Kristus Dia adalah Allah? Karena Dia tidak pernah terjerumus di dalam, terjepit, terbatas oleh kebudayaan sifat manusia. Saudara-saudara, Yesus di dalam konsep pikiran dan perkataan tidak ada batasan bangsa, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan zaman, tidak ada batasan materi. Karena Dia adalah Allah sang pencipta yang pernah sementara menjadi manusia yang bertubuh materi, tapi Dia tidak diikat oleh materi. Engkau makin menyelidiki kitab suci, makin membandingkan, engkau makin sadar Dia adalah Allah. Saudara-saudara, semua agama yang berkembang akhirnya mencekik sendiri karena diikat oleh ikatan-ikatan materi. Di dalam Alkitab tidak ada materi bisa membersihkan rohani. Di dalam Alkitab tidak ada air bisa membersihkan dosa. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, aku hanya membaptiskan engkau dengan air. Tetapi seorang lain yang datang di belakanganku, dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Dia di belakangku datangnya, tapi dia ada sebelumku, sebelum dunia ada. Ini kalimat pelepasan dari pencekikan materi yang menjadi sesuatu kesulitan agama di dunia. Yesus tidak mengatakan dibaptiskan dengan air engkau akan selamat. Yesus mengatakan aku datang membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis tahu air tidak membersihkan. Air hanya lambang. Tetapi Roh Kudus datang, Dia akan membersihkan engkau. Baptisan Roh Kudus menjadikan satu orang menjadi orang kudus, suci. Dari status berdosa menjadi status kaum suci di dalam gereja yang kudus dan am.
Saudara-saudara, pendiri agama mau tidak mungkin prinsip ini. Akhirnya mereka kejebak dengan keterbatasan materi. Saudara-saudara, agama mau cari Allah, tapi tidak mungkin. Karena agama mempunyai kesulitan-kesulitan dari ikatan batasan agama yang tidak disadari oleh orang-orang agama itu. Sekarang terbukti orang yang berani membunuh orang agama, bukan orang ateis. Orang yang paling berani kejam terhadap musuh itu orang agama. Dengan nama Tuhan Allah, sambil dalam nama Allah, sambil mengkeraci orang hidup kepalanya. Saudara-saudara, jikalau engkau tidak mengerti Allah Tritunggal, tidak mengerti cinta kasih Allah, tidak mengerti keselamatan di dalam Yesus Kristus, makin beragama, mungkin kamu makin jahat. Makin beragama, makin berbahaya. Nah saudara-saudara, jangan lupa kebenaran harus dikabarkan, harus dipegang, harus dimengerti, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam ikatan-ikatan agama yang merusak sifat manusia. Saudara-saudara sekalian, anak Allah kirim ke dalam dunia, dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Ima buktikan dia hanya manusia, tidak bisa. Ima buktikan dia bukan Allah, lebih sulit. Barang siapa berani pakai usaha seumur hidup untuk membuktikan Yesus bukan Allah, akhirnya engkau pasti sebelum mati engkau berhenti tulis dan mengatakan tidak ada jalan kecuali engkau mengaku dia Allah. Jangan main-main. Yesus seperti satu batu sandungan yang jatuh di dalamnya mungkin mati. Yang mau melepati dia tidak bisa. Dan dia menjadi batu ujian untuk setiap orang yang betul-betul mau cari kebenaran di dalam agama. Sedangkan kalimat di dalam agama manusia mencari Tuhan, ini salah. Ini omong kosong. Di dalam agama manusia bukan mencari Tuhan, mencari berkat Tuhan, mencari hadiah Tuhan, mencari anugerah Tuhan sehingga dia boleh dilepaskan dari kesulitan. Ini agama. Agama tidak mencari Tuhan. Agama melarikan diri dari Tuhan. Religion is not searching for God. Religion is human effort. So religious and try to escape from God. Manusia melalui agama membius diri. Melalui agama menipu hati nurani. Melalui agama menutupi suara yang paling jujur daripada hati nurani yang menjadi wakil Tuhan. Dia mengatakan, saya sudah ada agama, saya sudah puasa, saya sudah pergi mengikuti akan segala perjalanan berziarah. Saya sudah berpuasa, saya sudah bersedekah, saya sudah melakukan. Maka dia menjadi sombong, membentuk dan menjadikan diri congkak untuk melawan Tuhan, menghina orang lain. Saudara-saudara, agama adalah cara mendirikan jasa bagi diri sendiri. Tadi Roma pasal 3 berkata, dengan cara mendirikan jasakah? Tidak. Dengan cara percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti menyangkal jasa. Percaya kepada Tuhan berarti tidak lagi membanggakan diri. Percaya Tuhan berarti menyangkal diri, mengaku dosa, dan kita datang minta kasihan dari Tuhan. Itu namanya iman di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesus kenapa dipaku di atas kayu salib? Karena dia telah terlalu berani berbicara melawan pemimpin-pemimpin agama. Jangan ganggu pemimpin-pemimpin agama, karena mereka kira mereka mewakili Allah. Kalau engkau mengganggu pelacur maki-maki kamu minder-minder sendiri, lalu pulang sama-sama menyesal. Tetapi kalau kamu berani maki-maki pendiri agama, mereka akan pakai nama Allah untuk menghancurkan engkau. Pada saat itu kekejaman manusia lebih daripada manusia yang dipakai oleh setan. Karena mereka sendiri sudah menjadi Allah palsu, tetapi sekaligus menjadi setan asli. Mereka menantang kehendak Allah.
pendiri dan pengejar agama. Kalau bukan sungguh-sungguh menemukan kebenaran dari Tuhan, mereka akan menjadi perusak paling besar. Saudara-saudara, jangan heran kalau dunia ini akan makin lama makin rusak, makin lama makin rusak. Yang paling rusak justru adalah pemimpin-pemimpin agama. Jangan bicara sama saya penginjil, saya pendeta, saya mendirikan gereja. I have no interest of that. Saya telah melihat banyak pendeta palsu. Saya telah melihat banyak pengkhotbah yang bohong, yang tidak jujur, penipu-penipu, mengatakan kau akan menjadi kaya juga percaya Tuhan. Sebelum kau kaya, dia kaya dulu. Karena dia mengambil perpuluhanmu dan pakai Alkitab itu punya dia. Akhirnya dia pakai jubah yang di belakang jubah dosa-dosa. Tutup jubah kelihatan saleh. Termasuk pendeta Kristen yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, mengapa Yesus mati? Dia mati bukan di dalam tangan orang ateis. Mengapa Yesus mati? Mati di dalam orang biasa. Yesus mati di dalam pimpinan agama yang tidak bisa mendengarkan kebenaran yang keluar dari mulut dia. Di dalam Injil Yohanes pasal 8, because I tell you the truth, and that is the reason you want to murder me. Karena aku memberitakan kebenaran kepadamu, itulah sebabnya kamu mau membunuh aku. The reason human being reject Jesus Christ, the reason human beings crucified him on the cross, because he manifests the sins of the religious leaders. Pada waktu pemimpin agama dibongkar dosanya, mereka akan langsung keluar taringnya menyatakan mereka bukan orang yang mencari kebenaran. Mereka adalah membela faedah dan profit, status quo mereka sendiri, bahaya sendiri. Itulah sebab anak Allah harus datang ke dunia menjadi manusia supaya boleh mati untuk kebenaran. Saudara-saudara, Kierkegaard mengatakan yang berada di cross, yaitu yang menang. Dan yang menang itu hanya satu, dan dia sudah mati di atas salib. Maksudnya yang benar-benar menyatakan kebenaran ilahi adalah Kristus. Dan satu-satunya yang menyatakan keilahian Allah adalah yang menjadi manusia, yang tidak diterima oleh manusia yang lain, harus dibunuh mati. Saudara-saudara, itu sebab mari kita memikirkan Allah Tritunggal daripada Kristologi. Christ is God. Saudara-saudara, jikalau Christ is not God, maka tiga hal yang mungkin terjadi. Dia pembohong. If he is not, and he proclaim he is the biggest liar. Apakah Yesus seorang pendusta paling besar dalam sejarah? Cari dari segala pelosok-pelosok, segala sudut-sudut hidup daripada Yesus Kristus. Coba menemukan ada ketidakjujuran di dalam perkataan dia satu kali tidak. Engkau menemukan it is impossible. There's no man as sincere, as honest as him. So he is never a liar, but he is the only honest savior in human history. Satu-satunya yang tidak pernah bohong, satu-satunya yang mutlak jujur di dalam sejarah manusia, bahkan sejarah agama manusia, hanya Yesus Kristus. Jesus never lie. He is the only sincere, honest Son of Man, who was truly Son of God, became Son of Man. Saudara-saudara, Yesus pembohong kah? Kedua, Yesus paling congkak. Tidak ada seorang pendiri agama berani mengatakan, kalau engkau tidak melihat kepada aku, tidak mungkin datang kepada Bapa. Siapa dia? Pikir hanya dia saja. Lalu bagaimana dia menanggapi pendiri-pendiri agama lain? I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kecuali melalui aku, tidak ada seorang kembali kepada Bapa. Apakah tidak mata Yesus tidak ada pendiri agama yang lain? Bukankah sebelum dia saudara Konfusius, saudara Sokrates, saudara Mencius, saudara Yesaya,
Saudara Ayub, saudara Daud, sudah ada Upanishad, sudah ada kitab Buddha, sudah ada kitab dari Chuang-Tzu, Lao Tzu, Tao Te Ching. Kenapa Yesus mengatakan, I am the truth? Artinya, I am that only truth. I am the life. Artinya, I am that only life. I am the way. I am that only way to God. No one come to my Father except by me. Jikalau Yesus pembohong, maka kita boleh terima kalimatnya yang begitu anggap diri hebat. Jikalau Yesus orang yang sombong, kita boleh menerima kalimat yang begitu congkak. Apakah Yesus pembohong? No. Absolutely no. Apakah Yesus penipu? No. Absolutely no. Ketiga, apakah Yesus gila? Absolutely no. Orang gila tidak bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang begitu murni, begitu anggun, begitu hormat, begitu mulia, begitu suci, begitu tinggi seperti kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Yesus. Saya berpuluh-puluh tahun menyelidiki, what did Jesus say? Yang dikatakan dia itu kalimat-kalimat tak mungkin dari manusia. Jikalau dia bukan Allah, tak mungkin berbicara bermutu seperti itu. Peribahasa Tionghoa mengatakan, dari mulut anjing, tak mungkin bertumbuh gading gajah. From the mouth of a dog, never produce ivory. Anjing tak mungkin mengeluarkan gading gajah. Demikian manusia tak mungkin mengeluarkan kalimat Allah. Kalimat-kalimat yang dikatakan Yesus Kristus itu adalah kalimat ilahi, bukan kalimat manusia. Sehingga kalau engkau membuktikan dia bukan Allah, engkau menemukan kang buntu. Engkau membuktikan dia bukan manusia, sulit, karena dia mempunyai segala gejala sebagai manusia. Bedanya, dia tidak berdosa seperti kita. Kalau engkau membuktikan Yesus bukan Allah, engkau pasti kecewa. Sampai engkau mati, engkau tidak mungkin menemukan dia bukan Allah. Satu-satunya kemungkinan, jika Yesus bukan sombong, jika Yesus bukan bohong, jika Yesus bukan gila. Kalau tiga ini tidak, maka kemungkinan keempat yang harus terima, He must be God. Jikalau dia bukan Allah, tak mungkin mengatakan kalimat ilahi itu. Jikalau dia bohong, nah mungkin seluruh perkataan yang dikatakan semua begitu sinkron dan penuh dengan kemuliaan kejujuran. Jikalau dia sombong, tak mungkin dia mempunyai kerendahan hati sampai mau cuci kaki daripada musuhnya, termasuk Yudas. Saudara-saudara, is Jesus arrogant? No. Is Jesus deceiving us? No. Is Jesus Christ insane, crazy? No. Finally, the only possibility, engkau percaya dia, because He is God. Itu adalah sebab seorang ateis di Inggris yang sangat terkenal, namanya C.S. Lewis. C.S. Lewis pada waktu muda, congkak, sombong. Saya seperti dia. Waktu saya muda, saya congkak, saya sombong. Saya menganggap saya ditipu oleh Kristen. Saya percaya komunisme. Saya percaya ateisme. Saya percaya evolusionisme. Saya percaya dialektika materialisme. Saya percaya Darwinisme. Dan saya kira saya tidak maulah Kristen. Saya menghina agama yang diimani oleh ibu saya. Saya menghina pendeta yang berkhotbah tentang katanya firman. Saya menghina orang Kristen. Karena mereka semua bodoh, ditipu oleh orang barat. Waktu saya umur 15-16, saya menjadi orang yang sombong luar biasa. Saya menjadi orang yang menganggap sebayaku semua bodoh. Mereka mau ujian belajar 2 bulan, saya 2 hari selesai. Saya lebih pintar dari pemuda yang lain. Saya belajar filsafat lebih tuntas dari mereka. Saya mengerti banyak ideologi dan banyak analisa yang paling baru dari cendekiawan yang paling terkemuka. Sedangkan banyak orang Kristen bodoh-bodoh hanya percaya apa yang dikatakan oleh pendeta. Terhadap saudara-saudara, C.S. Lewis datang kepada kesimpulan, who is Jesus?
If Jesus is not God, He must be a greatest liar. If Jesus is not God, He must be crazy. If Jesus is not God, He must be the most arrogant man in the world. Tapi dia akhirnya menyelidiki. Tak mungkin. Yesus tak mungkin penipu. Yesus tak mungkin sombong. Yesus tak mungkin gila. Maka dia ambil kesimpulan. If Jesus is not God, then who is He? Jika Yesus bukan Allah, siapakah dia? Coba jawab. No one can answer the question of C.S. Lewis. Sebagaimana Yesus berkata, I'm the way, I'm the truth, and I'm the life. No one comes to the Father but by me. Kalimat ini sulit diterima dan sulit ditolak. Demikian juga kalimat dari C.S. Lewis. If Jesus is not God, then who is He? Juga sulit tidak diterima dan sulit ditolak. Itu sebab saya berkata kepada saudara, di dalam sesi ketiga ini, saya harus berkata kepada saudara, satu-satunya jalan kita menuju kepada Allah Tritunggal, karena kita mengaku di antara sejarah manusia, semenjak Adam dicipta sampai dunia kiamat, there's no one like Jesus. There's no man can possible be like Him. Tidak ada orang yang bisa seperti Yesus. Tidak ada orang bisa bicara seperti Yesus. Tidak ada orang mencapai moral standar seperti Yesus. Kalimat Yesus membuktikan dia adalah Allah. Karena dia mengatakan beberapa kalimat. Di antaranya, who among you can point out my sin? Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Barang siapa berusaha menjawab pertanyaan itu, pasti gagal. Karena engkau tidak mungkin menemukan dosa apa yang terjadi pada Yesus. Tapi engkau mau cari dosa yang terjadi di dalam pengalaman-pengalaman pendiri agama, banyak sekali. Saudara-saudara, bandingkan Yesus dengan siapapun, silakan. Yesus tidak takut dibandingkan. Yesus takut kamu tidak berani bandingkan. Belajar kitab suci. Bacalah setiap ayat, setiap kalimat. Telusuri semua tata bahasa. Sampai tuntas, makin baca engkau makin tahu. Ini firman Tuhan. Who among you can point out my sin? Kalimat ini membuktikan Yesus satu-satu yang tidak berdosa. Kecuali dia Allah. Dia siapa? Mungkinkah manusia tidak berdosa? Tak mungkin. Tak pernah. Dan tak pernah ada orang berani mengomong kalimat ini. Kalimat dari Ayub, my sin is higher than my head. Ayub mengaku dosanya lebih tinggi dari kepalanya. Artinya apa? Dia sudah kelelap di dalam arus dosa. Karena dosa lebih tinggi dari dia. Dia tenggelam, dia mati, dia bisa binasa. Daud berkata, sebelum aku keluar dari rahim ibuku, aku sudah bersalah kepadamu ya Allah. Even before I was born, in my mother's womb, I already sinned against you, O God. Siapa Abraham? Abraham ada berkali-kali menipu supaya orang tidak memperkosa istrinya. Dia bilang, ini adikku. Bukan saja tidak dibunuh, malah dijaga supaya boleh mendapat adiknya. Dia pembohong. Siapakah Daud? Siapakah Yesaya? Yesaya mengatakan, aku adalah orang yang lidahnya najis dan hidup di tengah-tengah manusia yang lidahnya najis. Siapakah Petrus? Pada waktu Tuhan berkata, buang pukat pada sebelah ini, lalu pukatnya penuh dengan ikan. Dia mengetahui Yesus terlalu suci. Dan dia berkata, please leave me, O Lord, because I am a sinner. Aku orang berdosa yang terbesar. Tinggalkan aku ya Tuhan. Siapa Paulus? Di antara orang berdosa, saya orang paling berdosa. Ini semua orang paling suci di dalam dunia. Kita kagum kepada Petrus, kita kagum kepada Paulus, kita kagum kepada Matius, kita kagum kepada Yohanes.
dan mereka semua mengaku mereka adalah orang berdosa yang harus binasa. Itu sebab turn to Jesus. Among all the saints, whom do you want to turn your direction to Him? Kepada semua orang suci, kau pilih yang mana untuk mengikuti Dia? Hari ini saya mau tanya, kau ikut siapa? Saya pernah ikut Konghucu. Saya bisa mengajar filsafat Konghucu dengan tuntas. Saya mengikuti banyak orang yang besar di dalam sejarah filsafat. Saya pernah ikut Karl Marx. Saya pernah ikut Immanuel Kant. Saya pernah ikut Socrates. Tetapi saudara-saudara, akhirnya saya kecewa terhadap musikus-musikus yang saya paling hormat. Satu persatu saya dikecewakan. Beethoven sakit sipilis. Tchaikovsky homoseks. Semua penggubah musik hidupnya banyak yang tidak karu-karuan. Dan pada waktu aku putar arah menuju Rabbi Yesus, saya menemukan this is the Lamb of God. This is the example of man. This is the light of the world. Yesus terang dunia. Because He's God became man. Allah Tritunggal bukan Allah Esa yang tidak ada. Allah Tritunggal bukan Allah Esa yang tidak imajinasi. Allah Tritunggal adalah Allah yang sejati, yang hidup, yang mencipta. Dan Dia berada di surga. Kirim anaknya menjadi teladan bagi kita masing-masing. Look at me. If you see me, you are not seeing me. You are seeing Him who sent me. Lihatlah aku. Dan engkau mengetahui engkau bukan lihat aku, engkau melihat Tuhan Allah yang mengutus aku kepadamu. Waktu engkau percaya kepadaku, bukan percaya kepada aku, engkau percaya kepada Dia yang mengutus aku kepadamu. Itu sebab sebelum Yohanes meninggal dunia, Pembaptis berkata, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. If Jesus is not God, then who is He? Jika Yesus bukan Allah, siapakah Dia? Saudara-saudara, silakan debat, silakan argu, silakan pertahankan teorimu, silakan engkau mengatakan tidak ada Allah Tritunggal, tidak ada Allah menjadi manusia. Tetapi siapakah Yesus? Engkau harus bertanggung jawab untuk menjawabnya. Engkau menemukan semua orang berdosa. Yesus satu-satunya yang suci. Di luar Dia tidak ada orang suci yang mutlak. Saudara-saudara, di mana orang suci di dunia? Engkau tertipu. There's no even one saint in the world except Jesus Christ. The Holy One of God will be conceived by you, Mary. Malaikat Jibril kepada Maria, engkau akan mengandung seorang bayi yang disebut yang suci dari Allah. Tak pernah ada hal begini. Pendiri-pendiri agama tidak pernah dinubuatkan mereka akan dilahirkan oleh naungan Roh Kudus menjadi yang dilahirkan yang disebut yang suci dari Allah. Yesus Kristus Dia dilahirkan sebagai yang suci dari Allah. Dan Dia hidup mengerti tidak berdosa. Dengan sesuatu tantangan, siapa bisa menundukkan dosaku. Dan akhirnya yang menjual Dia, Yudas, mengambil uang kembali. Tolong terima kembali. Saya menyesal menjual Yesus. Orang Farisi dan imam-imam mengatakan no. Yang sudah jual tak boleh kembali. Yang sudah terima bayaran tak boleh batal. Ini cara perdagangan kita. Sekarang banyak orang ya, barang sudah beli tak boleh kembali. Itu belajar daripada orang Yahudi. Saudara-saudara, saudara kira kamu pintar, kamu hebat. Banyak hal kau belajar dari kitab suci. Saudara-saudara, engkau kalau sudah makan pulang minta bungkus, itu belajar dari kitab suci. Yesus bilang sudah makan selesai, 12 bakul bawa pulang. Itu namanya pulang. Saudara-saudara, terlalu banyak hal yang engkau belajar dari kitab suci, but you take it for granted. Tahu tidak? Orang barat lain sapu sama orang timur. Orang timur sapu ke sebelah.
supaya sebelah kotor direversi. Besok sebelah bilang harus balas cinta kasih, sapu kembali. Lah engkau saban dari sabu ke sebelah, sebelah sabu kembali. Saudara-saudara, cara orang Asia membuang kotoran ke pinggir, lalu kembali, lalu ke pinggir. Maka tebu di Asia banyak sekali. Engkau pergi negara barat, tidak ada tebu. Kenapa? Vakum. Kalau ada debu, ditarik, di vakum, debunya bersih. Itu belajar Yesus Kristus. Karena Yesus menanggung dosa, bukan membuang dosa. Jadi semua kotoran Yesus tarik, vakum kepada dia sendiri. Begitu banyak hal yang kita belajar Alkitab kita tidak tahu. Saudara-saudara, kitab suci membuktikan kepada kita Allah turunkan anaknya membereskan segala hal. Saudara mau bandingkan agama, mau belajar agama, jangan banding dengar sedikit sudah sombong kira engkau pintar. Kalau banding seumur hidup, kitab sama kitab, kata sama kata, wilayah pembicaraan sama wilayah pembicaraan. Dibandingkan, engkau menemukan there is no God except you believe and know Jesus is God. Saudara-saudara, Allah Tritunggal, Allah Bapa kita tidak lihat, Allah Anak turun menjadi manusia kita lihat. Sudah lihat masih tidak percaya, dosamu double. Allah berkata, I send my son and you crucified him. Aku mengirim anakku, kau salibkan dia. Bagaimana engkau menghadapi aku yang ku kirim, yang tidak berdosa, yang suci mutlak? Engkau masih tidak percaya dia Allah? Saudara-saudara, Allah Tritunggal, saya bicara sampai sekarang sudah menjadi kristologi. Karena setiap kali saya bicara tentang Yesus, hatiku dibakar oleh api Roh Kudus. Saya adalah orang yang hidup untuk Injil. Saya adalah orang dipanggil untuk kabarkan Injil. Saya adalah hidup untuk penginjilan. Meskipun saya belajar teologi, saya menjadi rektor, menjadi dosen teologi, tapi sebenarnya hati saya bukan di teologi, di penginjilan, di dalam kristologi. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang suci, yang jelma menjadi manusia. Hanya di dalam diri dia menemukan Allah. Yang tidak kenal Yesus tidak kenal Allah. If you know me, you know my Father. If you do not know me, you do not know my Father. You only come to the Father through me. Barang siapa yang tidak kenal Yesus belum pernah mengenal Allah. Meskipun pembacaan kitab ratusan ribu hari, nihil. Karena segala kelimpahan, kekayaan sifat ilahi, semua terkumpul dan berada di diri Yesus Kristus secara wujud. Demikian Kolose, demikian firman Tuhan. All the riches of God is in Christ alone. If you don't know Christ, you do not know God. Yang ada anak ada bapa. Yang tidak ada anak tidak ada bapa. Engkau bilang, saya tidak percaya Allah ada anak. Saya juga tidak percaya Allah tidak diperanakan. Di dalam kitab suci, satu-satunya malaikat yang mengatakan Allah ada anak, itu Jibril. Jibril memberitahu wahyu kepada nubuat kepada Maria yang akan lahirkan. Engkau lahirkan disebut Allah, anak dari Allah Maha Tinggi. Paulus berkata, jikalau ada orang mengabari Injil kepadamu, memberitakan kabar baik kepadamu, baik dari manusia maupun dari malaikat, yang dikabarkan beda dengan apa yang ku kabarkan, biarkan dia dijatuhkan laknat. Kalimat yang begitu berat, apa artinya saya tidak mengetahui. God is God. God's revelation have the unity inside. Apa yang diwahyukan Tuhan dan apa yang diwahyukan Tuhan pasti bersama, bersatu. Karena Allah tidak menipu manusia. Saudara, saya bukan anak muda. Saya umur 74. Saya masih 1 tahun naik 300 kapal terbang. Saya pergi ke berapa puluh negara mengabari Injil tidak habis-habis dan rela. Saudara-saudara, kenapa saya mesti kerja begitu berat? Tahu tidak, mulai 3 hari lagi saya keliling 12 kota mengkhotbahkan khotbah Natal. Kenapa orang tua ini mesti kerja begitu berat?
satu-satunya tujuan supaya kamu mengenal siapa Yesus. Tidak ada lain. Dia adalah Allah jelma menjadi manusia. Jika manusia mengenal Yesus, itulah bijaksana terbesar yang dia peroleh selama hidup. Jika manusia tidak mengenal Yesus atau sudah dengar tentang Yesus menolak, itu manusia paling bodoh selama hidup. Jangan kita menipu diri sendiri. Who is Jesus? Oh my God, my Lord, show me who are you. And let me kneel down. Let me humble before you. That accept you as my personal Savior. Saudara-saudara, Kristologi adalah kunci mengenal Tritunggal. Mengenal Kristus adalah pintu masuk mengenal Allah yang sejati. Menolak Kristus berarti menolak nasibmu dalam kegagalan. Karena Allah tidak mengirim orang lain. Allah tidak menetapkan nama lain. Di dalamnya kita mendapatkan keselamatan. Sampai di sini saja. Masih banyak yang belum dikatakan kepada engkau. Biar kita mendengar firman Tuhan lebih banyak lagi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah setiap orang yang berada di sini. Entah motivasi kami datang mau menerima engkau, atau menolak engkau, atau datang meragu-ragukan engkau. Engkau Allah yang sejati. Engkau mengetahui segala motivasi kami. Ampunilah kami. Beri kekuatan kepada kami. Kami boleh jujur merebahkan diri di bawah firman-Mu. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.